Bagaimana kondisi Bapak hari ini? Apakah masih terasa sesak? Masih terasa sedikit sesak, Mbak. Dan dada saya juga bisa terasa. Baik, Pak. Jadi semoga mengikuti kondisi tersebut pasti membuat Bapak itu merasa tidak nyaman ya, dan cemas juga. Semoga kondisi Bapak segera kembali. Baik, sebelum mulai saya ingin menanyakan terlebih dahulu, apa tujuan Bapak datang dan apa yang paling Bapak khawatirkan saat ini? Saya khawatir karena sesaknya tidak hilang-hilang, Mbak, walaupun sudah istirahat. Begitu. Baik, Pak. Khawatir Bapak itu sangat wajar. Jadi tujuan konseling kita pada hari ini itu adalah membantu Bapak mengatur pola makan Bapak agar kondisinya itu lebih stabil, sesaknya tidak berkurang dan tekanan darahnya tetap terkontrol dan tentunya kondisinya Bapak itu. Apakah Bapak bersedia mengikuti konseling ini sampai selesai? Iya, Mbak. Baik. Sebelumnya saya ingin melakukan pengukuran terlebih dahulu ya Pak. Apakah Bapak berkenan? Iya, Mbak. Silakan. Untuk adalah lulus sehat. Baik. Silakan diberikan. Sebetulnya mereka Ini lulus ke depan. Baik, sudah. Silakan duduk. Baik, ini saya lebih dahulu ya Pak ya untuk indeks untuk berat badan Bapak itu saat ini 62 kg dan tinggi badannya itu 168 cm. Nah ini tadi yang sudah saya hitung, seperti hitungan indeks massa tubuh Bapak itu 22 kg per meter persegi. Nah ini masih termasuk kategori normal. Tapi Bapak mengalami penurunan berat badan yaitu sekitar 1,6 kg dalam 3 bulan terakhir. Apakah akhir-akhir ini nafsu makan Bapak menurun? Iya, Mbak. Padahal saya kurang selera makan. Baik Pak, penurunan nafsu makan itu dapat membuat asupan makan Bapak menjadi kurang. Nah, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, berat badan Bapak ini ada di 135 per 83 kali ya. Denyut jantungnya itu 84 kali per menit. Untuk laju pernapasannya itu 48 kali per menit dan saturasi oksigennya itu 97%. Nah, untuk laju nafas Bapak ini cukup cepat, sehingga wajar bila Bapak itu merasa sesak gitu. Nah, untuk pemeriksaan yang tertentu juga ini menunjukkan proteinnya Bapak itu meningkat. Nah, ini menunjukkan adanya gangguan pada otot jantung. Jadi sehingga pola makan itu perlu diatur dengan baik agar jantung itu kembali normal. Ya, jadi hemoglobinnya sama hematokrit Bapak juga cukup tinggi. Nah ini terjadi karena tubuh Bapak itu berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi kurang oksigen akibat sesak. Nah, sekarang saya ingin bertanya mengenai kebiasaan makan Bapak sehari-hari. Biasanya Bapak makan berapa kali sehari? Biasanya saya makan itu sekitar 3 kali sehari sih, Mbak. Baik. Kalau untuk lauk hewani biasanya Bapak sering konsumsi apa? Kalau yang sering dikonsumsi itu telur, kalau ayam itu kadang-kadang sih, ikan juga kadang-kadang. Baik. Kalau untuk konsumsi buah dan sayur Bapak itu bagaimana? Kalau sayur itu saya hampir setiap hari, Mbak, mengkonsumsinya. Tapi kalau buah itu jarang, paling pisang atau jeruk kalau ada. Baik. Kalau makanan seperti mie instan, sosis itu atau nugget ataupun gorengan, apakah Bapak sering mengkonsumsi juga? Lumayan sering sih, sekitar 2 sampai 3 kali seminggu. Berarti sering ya Pak ya? Nah, jadi ini ada di sini ada food lister di satu makanan.
kalau untuk sekali makan biasanya porsi nasi bapak itu yang seperti ini. Yang sedang atau yang besar, kayak yang sedang yang sedang lagi ya. Kalau untuk lauk dan gorengannya itu berapa banyak? kalau gorengan bisa 2 sampai 3 buah. Ini saya seperti yang tadi ya. Jadi di sini tuh ada ukurannya juga, ukuran kadarnya kayak seperti satu piring, satu sendok makan gitu. Jadi di situ ada untuk yang disarankan itu kalau goreng-gorengan hindari ya. Ini juga seperti ada kuah yang digoreng. Kalau untuk sayur itu kayak sendok makan gitu, satu porsi gitu cukup. Kalau untuk buahnya ya seperti pisang, apel juga bisa. Nah, jadi berdasarkan recall 24 jam, asupan energi bapak ini sekitar 980 kalori, proteinnya itu 38,4 gram, lemaknya 25,6 gram, dan karbohidratnya 167,1 gram. Nah, jadi asupan tersebut ini masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan bapak, terutama energi dan proteinnya. Karena tubuh bapak kan sekarang kan sedang membutuhkan energi dan protein yang cukup ya untuk membantu pemulihan kondisi jantungnya. Berarti saya harus lebih makan banyak ya? Ya betul Pak, tapi tetap jenis makanan yang sesuai dengan kondisi jantung ya dan tekanan darah bapak juga. Nah, baik, jadi dari hasil yang sudah dikaji, masalah utama bapak itu adalah asupan makanan yang masih kurang, terutama energi dan proteinnya. Selain itu, bapak juga masih cukup sering mengonsumsi makanan tinggi garam dan lemak seperti mie instan, sosis, nugget, dan lain-lain. Tadi kan sering mengonsumsi ya. Nah, kebiasaan tersebut berat kerja jantung, meningkatkan tekanan darah juga, dan memperburuk sesak. Iya betul Bapak. Karena itu pola makan Bapak itu perlu diatur agar kebutuhan gizi tetap terpenuhi, tapi tetap tidak terbebani energinya. Nah, ini saya mau tanya menurut Bapak, perubahan apa yang paling mungkin dilakukan terlebih dahulu? Mungkin saya bisa mulai mengurangi gorengan dan instan dulu kali ya Mbak. Itu bagus sekali Pak, itu yang punya sangat baik. Instan, sosis, nugget, gorengan yang mengandung garam dan lemak tinggi itu yang dipilih sebaiknya dibatasi saja. Kalau gorengan sesekali masih boleh? Boleh kalau sesekali Pak, tapi jangan rutin ya. Sebaiknya tidak lebih dari 1 kali seminggu, dan juga makanan yang tidak terlalu tinggi. Untuk kondisi bapak itu yang dianjurkan adalah rendah garam ya, dan rendah lemak tinggi. Nah, tujuan diet ini itu membantu mengurangi kerja jantung, menjaga tekanan darah yang stabil, dan membantu memenuhi kebutuhan energi serta protein bapak. Baik, ini saya ada slide, nanti bisa bapak bawa juga ya. Ini tulisannya kardio. Nah, ini bisa dilihat di sini kardiopati itu penyakit di mana otot jantung menjadi lemah, kaku atau meninggal. Itu di sini juga ada jenis-jenis kalau bisa dari makan. Untuk mungkin ini contoh menu seharinya. Contoh menu sehari ini pagi bisa dengan kopi, yang kurang buah, berry atau pisang. Bisa nasi merah, kalau bisa nasi merah bisa nasi putih juga sih. Terus kayak bebes, tapi yang tetap jalannya dikit ya. Sayur sama bayam rebus, sayurnya bayam rebus juga, seperti alpukat atau apel atau pisang juga bagus. Malamnya dari ayam panggang, bumbu rempah, terus bumbu kami. Jadi kalau untuk bumbunya itu bisa digunakan bumbu alami ya. Jadi jangan garamnya terlalu berlebihan. Pisang putih ini untuk prinsip dari sini juga ada. Kita bisa baca di rumah. Bisa bawa. Berarti kalau untuk ikan itu masih boleh ya Mbak? Makan ikan? Boleh Pak, justru ikan itu akan sangat baik karena mengandung protein dan lemak yang lebih sehat dibandingkan dengan berlemak. Terus kalau untuk makanan yang dibatasi ya seperti tadi ya, saya jelaskan gorengan juga boleh. Kalau saya
praktek gimana tuh Mbak? Kalau teh sih masih boleh ya Pak ya, tapi jangan terlalu manis dan sudah itu juga jangan terlalu sering karena udah bagus juga. Di sini ada di daftar bahan makanan. Jadi kayak kalau misalkan Bapak udah bosan nasi, itu bisa dengan kentang, juga bisa. Di sini juga yang ada lemak, ada ayam kulit, itu juga bagus. Khususnya yang rendah lemak di sini juga ada. Ini sayuran, nah sayuran itu juga bagus semua sih Pak. Buah-buahnya juga ada bisa. Di sini ada lemak juga juga buah bisa juga ada. Nah ini yang susu tinggi lemak yang seperti susu kerbau ini sebaiknya dihindari. Kalau saya sedang sesak dan sulit makan banyak ya? Nah, kalau sedang sesak, Bapak dapat makan dengan porsi kecil tapi lebih sering. Misalnya 3 kali makan utama dan 2 kali ringan. Bisa 3 kali ringan juga boleh. Nah, misalnya kalau pagi makan bubur atau roti, siangnya buah, siangnya makan nasi dan lauk, sorenya itu bisa biskuit atau susu dan lemak atau mungkin bisa bikin puding juga bisa. Makan malamnya itu nasi sama lauk. Penggunaan garamnya sebaiknya dibatasi ya, minimal 1 sendok teh ya sekali untuk seluruh makanan. Jadi sehari itu 1 sendok teh aja. Oh, berarti makanan yang terlalu asin itu harus dikurangi ya Mbak? Betul Bapak. Selain pola makan, Bapak juga dianjurkan berhenti merokok juga karena rokok dapat memberat pada jantung dan menimbulkan sesak. Iya Mbak, saya memang berkeinginan untuk mulai mengurangi rokok sih Mbak. Bagus Pak, itu keputusan yang sangat baik. Kalau kondisi Bapak sudah lebih baik, Bapak juga dapat melakukan aktivitas ringan seperti jalan santai selama 15 sampai 20 menit yang makan juga bisa juga. Nah, kira-kira nih, apakah Bapak sanggup untuk mulai mengurangi makanan instan, gorengan, dan berbanyak lauk sehat? Iya Mbak, saya akan coba. Baiklah, perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus itu akan sangat membantu untuk kesehatan Bapak. Nah, baik, sebelum kita akhiri nih, saya ingin memastikan kembali. Coba Bapak sebutkan makanan apa yang perlu dikurangi supaya Bapak juga lebih paham ya. Makanan yang harus dikurangi itu mie instan, terus goreng-gorengan, makanan asin, sosis, nugget, dan salmon. Ya, bagus sekali Pak. Kalau untuk makanan yang dianjurkan, Untuk makanan yang dianjurkan itu seperti ikan, terus ayam kulit, tahu, tempe, sayur, buah, dan susu. betul Bapak. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan melihat apakah sesak Bapak itu berkurang, pola makannya membaik dan berat badannya stabil, serta asupan makan Bapak itu apakah sudah lebih baik atau tidak. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan konseling kembali di depan? Ya Mbak, saya bersedia. Baik Bapak. Terima kasih ya sudah mengikuti konseling pada hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat membantu Bapak menjaga kesehatan jantung dan mempercepat pemulihan. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak boleh bertanya kapan saja. Mungkin untuk sekarang ada yang ingin ditanyakan. Oh enggak Mbak, sudah cukup. Baik, semoga lekas kembali ya Pak ya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Ini saya bawa ya Mbak. Iya. Terima kasih.